karena hubungan kita membaik, udah mulai masuk nih gue pelan-pelan ngomong ke mami, kasih pandangan gitu loh, kasih pandangan, nanti ketok palunya ya di mami juga, tapi setidaknya itu dari awal kan udah keras, ngomong keras, tidak menyetujui ya kan, nggak pernah gue terserah mereka nggak pernah kayak gitu dari awal ya, menentang keras. Jadi dari awal-awal itu udah artinya nggak setuju sama sekali. Nah kalau kesini mami dikerasin nggak mempan, mami dikerasin itu karakternya juga tambah keras gitu. Jadi gue sekarang lebih ke, karena kemarin itu kan kita udah berdamai, Natalan, tahun baru, kok sangat disayangkan gitu, momen yang baik, kenapa nggak kita saling gimana ya caranya memperbaiki hubungan kan gitu. Akhirnya karena memang di keluarga itu ada ritual yang namanya bermaaf-maafan, terus juga di acara salah satu stasiun TV kita diundang bersama, kita didamaikan, ya terima kasih, jadi hubungan kita jadi membaik. Nah lanjut dari situ, karena hubungan kita membaik, udah mulai masuk nih gue pelan-pelan ngomong ke mami, kasih pandangan gitu loh, kasih pandangan, nanti ketok palunya ya di mami juga, tapi setidaknya apa ya, nggak terlalu keras gitu ngomong ke mami, tapi lebih didengar ya say, artinya gitu. Ya mudah-mudahan ini bukan karena momen Natal dan tahun baru, tapi seterusnya gitu harapannya. Namanya putus mungkin setelah kita ngobrol sama Kak Feby atau gimana sih? Kayaknya iyalah, pasti ada lah berapa persen dari omongan gue tuh yang didengar gitu. Gini loh mam, harapan anak begini-begini, tidak, bukannya mau menghalangi kebahagiaan mami gitu, lebih ke gitu. Cuma kalau gue keras-keras, ya nanti kalau dia masuk rumah sakit gimana? Terus asmanya kumat ya kan, vertigonya kumat, gue juga yang susah. Jadi pelan-pelan, step by step. Tuh. Terus gimana kondisi mami setelah putus gimana? Lebih kemarin kan kita sempat lagi bareng, jadi ya gimana caranya gue berpikir untuk supaya lebih intens lagi, kita jalan-jalan kayak kita makan yang kecil, yang simple, artinya supaya mami hari-harinya keisi gitu, jadi nggak ngerasa kesepian gitu. Artinya ya kalau misalnya ada kesempatan atau lagi ngapain kayak ya udah deh kita janjian di mall atau janjian di mana, ya setidaknya untuk menghibur dia juga, apa namanya, pengalihan pikirannya dia supaya nggak kesimayong lagi gitu, pelan-pelan. Mana ketemu pas pertama kali ketemu yang diobrolin apa aja kan? Yang diobrolin lebih ke ya udah yang kemarin kita sorry, bukannya maksudnya untuk nggak gimana ya, jahat sama orang tua gitu, bukannya nggak sopan juga, tapi kan mami kan tahu emang karakter gue kan kalau ngomong kan apa adanya, jadi nggak bisa juga gini ya udah mi gitu. Gue bukan karakter yang diem nggak bisa, emang ngomongnya ya tegas, emang begitu, karena mungkin anak pertama kali ya gitu kan, apalagi dulu tulang punggung kan, jadi karakter itu terbentuk bertahun-tahun lamanya, ada masalah gue yang nyelesain, ada masalah gue yang maju, jadi karakter itu terbentuk, jadi gue tuh orangnya berani gitu, apalagi kalau bener gitu, dalam permasalahan apa ya tugasnya ya memang selalu nengahin, selalu nasehatin, ya kasih masukan, emang kayak gitu, bukan karena kasus Mami sama Mayong aja, sama kasus Virgon dan Inara, apapun itu, gue orang satu-satunya yang tugasnya itu mendamaikan, menengahi. Cuma gue orangnya keras, artinya gini, kalau salah, kalau nggak adil, kalau itu menguntungkan sepihak nggak bisa. Jadi kalau netizen yang di sini belum tahu, ini kakak ini gacor nih masalah Inara, aduh kalian kan nggak tahu apa-apa gitu, ikutin aja ya say, yang tahu kan kita, nggak mungkin gue gila-gila sendiri gitu, gue tahu apa yang harus gue omongin, porsi gue semana. Kak, tapi kalau dari sendiri bilang dia sebenarnya pribadi sangat berat untuk ninggalin mami nih kan, gimana komentarnya Kak? Sangat beratnya itu apa ya, gue nggak ngerti deh pola pikir orang tuh kayak gimana gitu. Sekarang yang bikin berat, yang bikin ribet kan dia sendiri. Sebenarnya masalahnya simple, lu mau ngapain, tujuan lu apa, endingnya lu ada ending nggak? Kalau lu cuman hore berapa bulan lu ngapain? Kalau beda ya, mungkin beda orang, beda pemikiran, beda cara ya. Kalau misalnya ditanya gue nih, gue mau fight untuk sesuatu yang gue mau raih gitu dalam hubungan gitu. Kalau gue kira-kira kan kita punya feeling ya, nih kayaknya bakal masalah nih kayak bakal banyak kerikil nih kayak bakal nggak direstuin. Mau ngapain maju? Berpikir ulang lah. Kalau kira-kira nih kayaknya bisa nih, mungkin nyokap gue taruh misalnya itu bukan mami ya, tapi kakak gue gitu. Nih gue mau fight nih, cepat gue berjuang nggak apa-apa mati-matian. Gue mau serius mencintai misalnya ya, mau kawinin, ya lu berjuang. Kalau ini
endingnya apa gitu. Bisa kawin, agamanya bisa sama, umurnya gimana, beda jauh nggak, karakternya gimana, itu aja sih, mikir sendiri kalian. Itu kalau kemungkinan itu kalian tanya dalam diri kalian sendiri, kalau itu memungkinkan monggo kalian maju, tapi apakah itu pantas? Artinya gini, kalau misalnya dinilai nih rapotnya, gue rasa dari 1 sampai 10, 9-nya merah, yang ini cuma 1 doang gitu. Jadi janganlah kalau mau fight, wah nih yang merahnya cuma 4, lu maju nggak apa-apa. Kalau yang merah semua, lu lampu merah perbodan, lu sikat, nggak bisa. Jadinya begini. Ya mudah-mudahan kalian ya, untuk Mayong ya, untuk Mami, mudah-mudahan kalian bisa berpikir ulang. Sekali lagi ya, kalau mau berkarya silahkan, nggak masalah. Lillahi ta'ala, nggak ada masalah tuh, sampai gue ngomong lillahi ta'ala tuh Islam, ya kan? Login. Enggak lah, maksudnya kalau lu mau, tuh gue jadi ketawa kan. Kalau lu mau berkarya, gue nggak masalah. Selama itu positif, selama itu bikin nyokap gue ceria dan mungkin bisa menghasilkan untuk kalian, gue nggak mau nutup rezeki orang. Tapi sekali lagi, mana yang pantas, mana yang enggak, tolong banget dibatesin gitu loh. Kan jejak digital ya, sekali lagi nih, gue udah ngomong mulut berbusa ya, say. Udah capek juga, kalian bosen ya kan netizen kan? Ini lagi topiknya enek kan? Gue juga enek, sama. Bukan yang gue kegila-gilaan. Nih, yang cariin mereka nih, bukan gue nih yang mau hadir ya. Gue disuruh hadir mulu gitu. Jadi di sini apa namanya tadi pertanyaannya, lupa lagi deh. Iya, sebenarnya Berat. Ya kan berat. Ya sekarang sebenarnya segala sesuatu dibikin simpel aja. Kalau lo berat-beratin masalah nih, kalau lo lihat dari sudut pandang yang berbeda, kalau nih ada perbedaan, ada beberapa orang gitu, ada 3 orang. Yang satu ngelihat masalah besar banget segunung. Yang satu lagi lu alihkan pandangan lu. Kalau lo lihat besar, ya jadi besar masalah itu. Tapi kalau lo lihat dari sudut pandang yang berbeda, ini mah begini, jadinya nggak berat. Jadi tergantung dari mana kita melihat dan menyikapinya, gitu. Dengar kata Mami terus berarti seneng dong? Ya senang, kalau dibilang senang ya senang lah, ya kan, gitu. Tapi gue nggak yakin juga masalah itu, karena kan kemarin katanya ya, kan mereka keberangkat ke Thailand kan bareng tuh. Katanya proses pembuatan video klip, apa iya video klip sudah hampir selesai, apa iya bubar itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin mudah harapannya sih nggak ada masalah, mau itu video klip udah jadi, kayak gua mah berdoanya kan bubar kan, gitu. Tapi kalaupun misalnya pun belum, mudah-mudahan pesan ini nyampe, setidaknya harus bisa apa ya, kalian punya filter lah gitu loh, harus bisa di apa ya namanya, ditimbang-timbang gitu loh, mana yang nggak bagus. Udahlah, jangan sampai kayak gini lagi gitu. Ini kan udah 2024, bosan juga ya saya nyinyir mulu, capek gitu. Jadi ya udah, kalau mau berkarya, tapi kalau misalnya Mami kelebihan, lu Mayong ya nasehatin gitu. Jadi satu sama-sama lah. Nanti kalau Mami berlebihan lagi, urusannya Mami juga gue lagi gitu. Tapi baik netizen yang bilang semua kayak akhirnya ini drama sinetronnya kelar juga nih katanya. Ya terserah, mau kalian berpikir drama sinetron, mau kalian pikir settingan atau apapun, terserah, itu masalah pemikiran kalian, itu persepsi orang. Gue mah nggak bisa atur-atur pemikiran kalian. Tapi yang jelas di sini gue yang dirugikan sama Virgon banyak hal, keluarga gue. Lu lihat deh permasalahannya Mayong, ngapain kalau mau eksis ya? Kenapa nggak dari dulu sama Virgon aja, sama orangnya yang bener-bener gitu bintangnya? Kenapa sama tragedi Mayong gue keseret-seret gitu? Jujur sumpah, gue nggak kepengenan ada di titik ini, nggak kepengenan. Gue tiba-tiba aja nih ya, ibaratnya di pintu air nih, netizen ya, dia di pintu air dibuka nih, ayo kak turun kak, gue nggak mau, gue dijorokin. Artinya begitu, artinya dijorokin tuh berarti gue nggak siap, tiba-tiba gue harus nyapuin masalah mereka. Ya, jadinya begini, ya kan anaknya siapa lagi? Kalau anaknya Mami 5, mungkin yang lain-lain maju lah. Anaknya Mami cuma gue sama Virgon orangnya diem, mana mau dia kasus receh kayak gini, kasih panggung, nggak mau lah, rusak lah namanya. Ya kalau berhubung gue juga anak pertama dan gue juga itu nyokap gue, ya udah, jadi sorry kalau lo lihat muka gue lagi, gue juga enek gitu. Ya mudah-mudahan lah, gue juga udah gak pengen lagi tampil-tampil yang permasalahan begini. Gue mau berkarya juga, say, emang gak ada karya, Kak, gitu. bener gak sih Kak kalau Mami belum ikhlas diputusin sama ini lagi segala ikhlas, putus ikhlas, gini lah. Mami kan gini, lucu aja sih, gue jadi lucu.
umur kan udah tua ya. Emang sih kadang-kadang netizen nih ya, orang tua itu katanya ya, menurut yang udah-udah nih, katanya kalau orang umur udah itu mami fokus aja sama diri mami gitu loh. Ya kan bisa juga. Udah kan gue udah dikasih kemudahan sama Inara tuh, udah mulai ada titik apa ya, titik lebih baik lah untuk mami bisa ketemu cucunya. Ada oleh-oleh Inara, mami bawa dari Bangkok untuk cucu-cucu, untuk Setara dan lain-lain. Nah kemarin ada WhatsApp Inara, sama Inara sambutannya untung baik. Katanya datang aja ke sini, mami mau ketemu cucu di tempat usahanya yang baru. Gue belum pernah sih ke situ, gitu. Nah katanya dalam waktu dekat mereka mau ketemu untuk ketemu cucu di lokasi usahanya Inara, gitu. Mau ketemunya di situ, gitu. Joko mami dong Kak. Aduh jangan deh, Bentar aja Kak, tanyain kabar aja nggak nanya-nanya. aduh jangan deh, gue males. Masalahnya ntar takutnya dia ngomongnya apa, ntar malah ini deh pusing. Lagi sakit juga? Hah? Lagi ngenak lagi? Tuh kan lagi nggak enak badan. Oh, ntar dipikir apa? Kemarin juga begitu, ada di salah satu acara. Dia tanya kabar aja Kak, mami katanya lagi sakit, sehat nggak mami? Udah, kita nggak nanya-nanya. Kakak aja yang nanya, kita nggak nanya. Kakak aja yang nanya. Ntar aja deh, ntar aja deh. Ya udah, lagi guys. Kak, terkait Kira ya? artinya putus juga karena omongan pedas lo. Iya nggak? Ada seperberapa. Tapi nggak semuanya juga, dia tetap aja. Dia kalau mau apa, mungkin kekeh gitu. Ya mungkin ada kayak 40% gitu. Ada apa ya, ada dampak atas omongan gue gitu. Ngomongin royalti sama ya, itu lagi. Kalau nggak royalti, kalau nggak mak gue gitu. Aduh Tuhan, nih ya gue ngomong lagi. Kayak gue ngomong yang terakhir aja deh, ini pusing ngomongin. Jangan dong Kak. Enggak ngomong jontor gue mati ya, enggak lah, enggak bercanda. Maksudnya gini, untuk royalti, walaupun gue bukan kuasa hukum, walaupun gue juga bukan orang hukum, tapi setidaknya gue juga bisa menilai gitu loh. Kita juga tahu. Artinya gini, royalti itu melekat pada sang pencipta yang buat itu. Itu yang pertama. Nih ya, untuk netizen, ini ngomong apa, ini nyerang katanya gini. Ini Kak Feby udah mulai merapat lagi sama si Mami nih. Mau nyerang Inara. Lucu ya. Emang nyerang mau ngapain? Emang kasus apaan, say? Dengerin. Bukan nyerang. Kalau yang harus dilurusin, gue lurusin. Kalau yang gak bener, kalau yang gak adil, ya sorry. Kan gue pemberantas keadilan. Ya jadi gue pasti ngomong. Ya, untuk balik lagi. Untuk royalti itu beda sama harta gono gini dan warisan. Garis bawahin ya netizen, pintar sedikit, belajar. Lu kan orang pada punya nih ya, pada punya teman lawyer atau saudara atau orang kuasa hukum atau apapun, dan lu juga pasti kenal kan yang namanya seniman apa ya, apa sih namanya, gue ngomong jadi lupa. Punya teman, gue jadi ngomong jadi lupa. Apa sih? Apa kayak? Musisi ya, kalian punya teman atau punya saudara musisi, kalian bisa tanyakan ya, pinter dikit coba tanya mengenai royalti. Royalti itu melekat pada sang pencipta yang buat, apalagi Virgon bukan hanya buat, tapi Virgon juga nyanyi. Kecuali nih, ngomong lagi, kecuali Inara ada kontribusinya. Wah itu 20%, 25% dalam proses pembuatan lagu itu. Ataupun ada nada-nada sedikit. Nih ada nada-nada ini nih aku ketemu nih. Ada nada-nada ini, ada ya kan, ada syair-syair sedikit. Itu bisa dikaitkan. Kalau tidak ada, artinya melekat penuh pada yang buat, pada yang penciptanya. Jadi harus beda. Ini bukan gono gini, itu bagian hal yang lain, hal yang terpisah. Gono gini seperti rumah, mobil, aset apa, misalnya tanah, ini itu gono gini, ya, paham? Nah terus kalau warisan juga beda, warisan udah pasti kayak ke anaknya. Kalau royalti, Virgon udah nggak ada, udah pasti diwariskan secara langsung untuk anak-anaknya. Tapi kalau royalti itu dimasukkan ke gono gini, itu lucu. Coba kalian para media tanyakan sama orang-orang yang ahli, tanyakan sama lawyer-lawyer, tanyakan sama musisi-musisi yang terkenal, bagaimana pendapat mereka tentang hal ini. Ini dari kacamata gue. Kalau dari kacamata mereka yang lebih paham, coba ditanyain gitu. Nah, jadi netizen
kelar ya, bukan gue gila-gila sendiri ya, tapi tanyakan kepada pakar-pakarnya apakah sependapat sama gue atau mereka beda pendapat. Tapi gue rasa sih sama ya, Say. Tuh. Tapi kuasa hukum dari Inara yang kasus royalti Iya. dia bertanya ke Kan masih simpang siur, makanya naik banding. berasal dari semasa pernikahan. Makanya naik banding. Ada nggak pernah kasus-kasus ini sebelumnya? Ini perdana. Belum ya. Nah, perdana itu kan baru percobaan, belum tahu. Makanya Virgon naik banding karena ada hal-hal yang ngerasa kurang. Iya dong. Nah, dan orang-orang juga kemarin juga coba ditanyain deh sama lawyer. Kalian belum pernah sih wawancara lawyer, coba jangan wawancara gue terus. Wawancarain lawyer, wawancarain Ahmad Dhani, musisi, segala macem ya. Wawancarain Bapak Otto Hasibuan, kayak gitu-gitu. Yang tahu hak kekayaan intelektual, hak apa ya? Iya, hak kekayaan intelektual kayak gitu. Coba tanyakan lawyer-lawyer yang hits, tanyakan gitu. Yang Jadi netral gitu ya? iya, yang netral. Jadi tanyain. Jadi kalian netizen juga jadi berpikirlah dua arah. Jangan pikiran kalian sempit. Ini begini-begini. Apaan sih? Tahu dulu permasalahannya gitu. Ada lagi nggak? Tapi kan ini agendanya kan hari ini Nah, kan, melawan hukum gitu ya, Iya. sidang perdana. Mm-mm. Mungkin dari pihak Virgon kan nggak datang juga nih. Nah. Masih kakak melihat ini. Ya kalau nggak datang ya nggak tahu ya, berarti kan itu bisa diwakilkan gitu. Ya mungkin dia ada kesibukan manggung atau apa kan nggak tahu juga, ya kan? Itu. Cuma kalau apa tadi perbuatan melawan hukum. Iya. Kemarin ada kabar. Katanya gini, Kak Febi, apa? Gue bilang. Itu menurut kakak gimana terkait laporan pihak Virgon mengenai illegal access Inara? Nih gue mau ngomong lagi. Jadi gini, suami istri berhak melihat handphone satu sama lain. Ini misalnya ada kecurigaan, gue ambil handphonenya, gue lihat, gue periksa gitu, passwordnya gue tahu, nggak ada masalah sayang, nggak ada masalah. Dilihat kek, dikasih tahu saudara juga nggak masalah. Itu tidak masalah, sekali lagi. Yang jadi masalah itu di-share jadi konsumsi banyak orang, dan itu hal-hal yang bukan positif tapi negatif. Negatifnya itu untuk Virgon. Bila Virgon itu merasa dirugikan, dia berhak melaporkan Inara akses illegal akses. Dia berhak. Yang tahu kan dia. Yang maksudnya dirugikan kan dia. Nah, jadi artinya sebenarnya itu cukup di Inara ngecek, cukup untuk jadi konsumsi keluarganya Inara dan keluarga gua aja. Bukan untuk di-share, jadi kayak begini meriah gitu. Oke. Kalau dia misalnya gini, ngomong baik-baik ya secara kekeluargaan nih, gue ngomong udah berulang kali. Misalnya gini, Gon atau Yang, bahasanya dia panggilannya apa deh tuh ya. Misalnya Gon gitu, aku kan nemenin kamu hampir 10 tahun, kan kita udah menghasilkan 3 anak, minta tangannya di bawah, balik lagi. Bolehlah, aku ada bagian sedikit aja, tapi tidak di apa ya, ini harus berapa kayak gitu. Nggak dipakai ini harus berapa, iya. Terus itu pun kebijaksanaannya Virgon, kalau Virgon mau ngasih gitu. Tetapi kalau royalti itu kan seumur hidup. Nah, itu gue nggak setuju gitu. Dari kacamata gue nih, gue nggak setuju karena beda lagi itu kasusnya royalti, nggak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungannya dalam rumah tangga. Kebijakan Virgon. Kalau Virgon ini mau ngasih umpama nih ya udah nih, saya thank you gue, lu udah nemenin gue juga, ya udah. Inspirasi kan bisa datang dari mana aja. Ya udah, misalnya lu gue kasih misalnya nih udah 500 juta, udah putus sekali, itu gue lebih setuju, lebih sportif gitu. Tapi tidak untuk royalti yang bagi dua, yang gini, enggak lah. Cobalah nanti kita ikutin aja, kan ini masih berlanjut ya kasusnya. Coba kita ikutin sampai sejauh mana sih. Dan kalian jangan lupa ya, minta pandangan kuasa hukum dan para musisi. Coba kalian minta, jangan gue mulu yang diwawancarain, oke? Benar. Iya, jadi biar imbang gitu. Ada lagi? Itu masih mau wawancara sejam lagi. Gerak ya? Oke, lanjut nggak? Ilegal gitu tanpa Iya. pengetahuan dari pihak Inara. Pokoknya mengenai itu kan sudah diatur bahwa siapapun yang men-share hal-hal negatif kan udah diatur undang-undang ITE. Ya kalau
masalah itu gue cuma bisa kasih pandangan cuma sampai di situ gitu, karena gue bukan kuasa hukumnya.